masih bersama dengan kisah-kisah manusia-manusia hebat yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka dinobatkan sebagai umat yang terbaik. Pengikut para nabi yang terbaik adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Mereka sampai dipuji di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Memang mereka manusia biasa seperti kita, tidaklah maksum. Status mereka bukan manusia maksum. Namun bukan berarti kita menempatkan mereka sama seperti menempatkan orang lain. Karena mereka adalah qudwah kita, panutan kita juga. Contoh, di dalam beberapa redaksi hadis kan Rasulullah langsung merekomendasikan agar umatnya mengikuti sahabat-sahabatnya. Contoh salah satunya Rasulullah mengatakan, ashabikan nujum bi'ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku bagaikan bintang-bintang di langit. Mau mana saja, siapa saja yang kalian ambil sebagai panutan, bakalan dapat hidayah darinya. Ikhwatul iman a'azallahuikum, sungguh merupakan kemuliaan yang tidak akan pernah diraih oleh manusia setelah mereka. Sehebat apapun, sekencang apapun perjuangannya, tetap tidak sebanding dengan perjuangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas banyak para ulama mengkritik orang-orang yang sok pintar atau mengklaim dirinya mengetahui sejarah hakiki di balik semua peristiwa, yang mengklaim membaca banyak literasi, dengan mudahnya menjatuhkan wibawa para sahabat Nabi, dengan mudahnya menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan jelas tanpa bukti, hanya perkiraan. Ikhwatul iman rahimakumullah, karena akidah kita sebagai kaum muslimin terhadap para sahabat Rasulullah SAW adalah mereka manusia yang dikatakan udul, manusia yang sangat amanat, manusia yang paling dekat dengan Nabi, manusia yang paling paham bagaimana Islam itu diturunkan, bagaimana ayat ini diturunkan. Mereka hidup bersama sang utusan Allah, sehingga pantas ketika kita menyelisih mereka, sama seperti saja kita menyelisih agama kita. Para ulama salafus saleh mengatakan, gak mungkin kita bakal jadi benar, jadi baik, jadi soleh kalau kita gak bisa mencontoh para sahabat Nabi, kalau kita gak bisa menjadikan mereka itu panutan kita, gak bakal bisa. Lah Islam ke kita dari mereka. Nah, ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, dan perjuangan-perjuangan mereka yang berbagai macam ya. Ada yang memiliki kehebatan sebagai juru tulis, dia punya hasil karya tulisan yang luar biasa. Namun zaman dulu tulisan itu bukan dalam berbentuk hasil karya buku ya atau cerpen, bukan. Dulu tuh berupa syair atau puisi. Itu media yang paling tajam, paling sering didengar oleh masyarakat Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam, dan juga setelahnya juga masih ya. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dengan puisi-puisi ini mereka mendendangkan sesuatu atau memviralkan sebuah berita, atau memuliakan seseorang, atau memuji para pemimpin dan lain sebagainya. Benar-benar alat ampuh. Kalau zaman sekarang kan status WA, status apalagi Instastory, tulisan di Facebook dan lain sebagainya yang langsung viral.
Tapi dulu di zaman jahiliyah itu menggunakan syair. Nah, jadi bikinnya tuh mikir dulu Pak. Kalau orang nggak cerdas nggak bakal bisa bikin syair. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, salah satu dari profil sahabat yang malam hari ini kita akan berkenalan adalah Miqdad bin Amr, atau kadang dikenal sebagai Miqdad ibn al-Aswad. Cerita atau kisah tentang beliau jarang kita dengar, bahkan di buku-buku sejarah ya. Kalaupun ada cuman sedikit ya. Tapi nggak masalah, minimal kita tahu profil-profil orang-orang hebat yang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwatul iman a'azallahuakum, dialah Al-Miqdad ibn al-Aswad, yang nama aslinya merupakan Al-Miqdad, putra dari Amr bin Sa'labah. Dia merupakan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan disebutkan oleh para senior sahabat, Miqdad ibn al-Aswad ini merupakan salah satu dari 7 orang yang terang-terangan menyatakan dirinya telah masuk Islam di zaman Mekah. Bapak Ibu tahu ya bedanya zaman Mekah dengan zaman Madinah. Kalau zaman Mekah menyatakan keislaman pasti ada resikonya. Minimal dagangannya diblokir. Minimal beberapa relasi-relasi bisnisnya akan menjauh. Minimal keluarganya akan mengkritik atau bahkan mengusir dia. Atau konsekuensi-konsekuensi lain yang jauh lebih berat yang akan diterima seseorang ketika berani menyatakan dirinya masuk Islam. Saya pernah ceritakan salah satu pemuda, Zaid al-Khair ya, yang di situ merupakan anak orang mapan, anak orang terpandang ya, dan sangat disayang orang tuanya. Namun ketika orang tuanya mengungkap jati dirinya yang telah berubah, bahwasanya dia telah menjadi seorang muslim, apa yang dilakukan kedua orang tuanya? Dipasung, dipenjara di gudang belakang rumah. Seperti itu. Jadi ikhwatul iman a'azallahu waikum, memang perjuangan orang terdahulu ini jauh lebih luar biasa. Maka dari itu kami harapkan dengan kisah-kisahnya para sahabat ini kita terinspirasi dan tergerak untuk semakin mantap memperjuangkan agama ini, untuk semakin mantap untuk menjalankan perintah-perintah Allah, nggak pakai mikir lagi. Karena di luar sana banyak orang yang berusaha dengan cara yang luar biasa untuk mempertahankan syiar-syiar agamanya. Dan beliau terkenal sebagai penunggang kuda yang sangat hebat ya. Di setiap pertempuran, ini jangan tanya ya, beliau akan selalu menunggangi kuda kesayangannya dan selalu menjadi pahlawan yang pemberani ya. Di mana ada gerombolan musuh, di situ dia akan datengin. Jadi sangat-sangat pemberani ya. Beliau juga pernah hijrah sebelum hijrah ke Madinah ya. Hijraten artinya sebelum hijrah ke Madinah. Kita kan tahu Rasulullah hijrah ke Madinah itu tahun 13 kenabian ya. Atau pada usianya 53 tahun itu baru beliau pindah ke Madinah. Di Madinah ya, sekitar 10 tahun beliau meninggal dunia. Jadi beliau meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Rasulullah dikasih usia berapa Bapak Ibu? 63 tahun. Yang lebih dari usianya Rasul berarti sudah dapat bonus yang luar biasa nih. Tapi jangan tanya Bapak Ibu, usianya Rasul memang 63, tapi kan gak semuanya digunakan untuk berdakwah. Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul pada usia yang ke-40. Berarti mungkin sekitar 23 tahun lebih dikit lah beliau melaksanakan tugas mengemban risalah, menyampaikan wahyu selama 23 tahun saja. Sisanya
Beliau manusia biasa, belum jadi nabi, belum jadi rasul. Tapi dengan 23 tahun ini Bapak Ibu, apa yang terjadi? Peta dunia berubah. Enggak sembarangan, peta dunia berubah. Sampai detik ini Rasulullah merupakan orang yang paling tersohor di seluruh penjuru bumi. Beliau yang telah berhasil mengangkat akar kesyirikan dari Jazirah Arab. Beliau berdakwah, berjuang, mengorbankan segalanya dengan terus dari nol saat masih di Mekah sampai saat sudah independen di Madinah. Selama 23 tahun itu beliau mendidik manusia-manusia terbaiknya, manusia-manusia terbaik yang kelak akan menjadi contoh kita, yaitu para sahabat-sahabat beliau. Dan ingat, pengertian sahabat adalah manusia yang hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan beriman serta mengikuti agama Islam. Jadi kalau ada orang hidup sezaman dengan Nabi, ketemu Nabi, tapi kalau nggak beriman dengan Nabi, ya bukan sahabat. Contoh Abu Thalib bukan, contoh Abu Jahal bukan, Abu Lahab bukan. Padahal Abu Lahab dari segi hubungan darah kan sangat dekat ya, paman kandungnya Nabi, tapi tetap dianggap dari luar, dianggap bukan saudara, atau dianggap bukan sebagai sahabat beliau. Nah, ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, Miqdad ibn Amr ibn Sa'labah, beliau awalnya tinggal di selatan Jazirah Arab, bukan di Mekah. Namun suatu saat beliau tinggal di Hadramut ya. Suatu saat beliau ada punya masalah di Hadramut, sehingga akhirnya beliau pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah. Nah, di Mekah ini sistemnya sistem kesukuan. Mau Anda anak raja, ditanya sukunya apa? Enggak punya suku berarti status sosialnya sangat rendah. Dan suku yang paling ningrat, paling tinggi posisinya di Mekah adalah suku Quraisy. Miqdad bin Amr orang dari Hadramut jauh. Dia enggak punya keluarga di Mekah. Nah, orang-orang pelancong, orang-orang jauh yang akhirnya tinggal di Mekah, mereka harus memilih mau bergabung bersama keluarga besar siapa. Kindah, Quraisy, atau Bani Hashim, atau Bani Makhzum, atau siapa? Pilih. Sistemnya kayak gitu, kependudukannya di Mekah. Jadi orang nggak mungkin hidup sendiri gitu, lenggang kangkung punya rumah tinggal di Mekah, nggak bisa. Habis tuh orang. Dulu sistemnya kesukuan, nggak ada raja. Setiap kepala suku memimpin keluarganya masing-masing, keluarga besarnya, termasuk orang-orang yang masuk ke dalam suaka politiknya. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ahli sejarah dengan tegas menyatakan bahwasanya di Mekah zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam datang, itu daerah situ tidak terpengaruh dengan kondisi perpolitikan atau budaya luar sama sekali. Kalau Bapak Ibu buka sejarah pra-keislaman, Bapak Ibu akan membaca di situ banyak kerajaan-kerajaan yang besar. Salah satunya adalah kerajaan Bizantium Romawi dan Persia. Apakah cuma dua itu? Tidak, ada banyak kerajaan-kerajaan kecil di Jazirah Arab, ada. Cuman mereka nggak independen, mereka akan memilih berkomplot dengan Romawi atau Persia. Ketika sebuah negeri berkomplot dengan Persia, mau nggak mau kulturnya akan terpengaruh dengan Persia. Para penyembah bintang, para penyembah api, dan mistis-mistis yang lain, dinamisme yang lain. Tapi kalau berkomplot dengan Romawi, biasanya nanti masyarakatnya kebanyakan akan menjadi Kristen.
Karena kerajaan Romawi kerajaan yang menganut agama Kristen saat itu. Nah, ikhwatil iman a'azallahu wa yakum, sedangkan Mekah itu salah satu wilayah Jazirah Arab yang tidak pernah tersentuh oleh kebudayaan luar. Jadi kalau kita bentangkan peta Jazirah Arab, ada utara, tengah, selatan. Simpelnya gitu, Pak. Kalau utara itu wilayah Syam yang sekarang udah jadi 4 negara. Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon. Kalau yang di bawah Yaman, tadinya semuanya hanya satu Yaman. Ya dengan berbagai negeri kecil di dalamnya, ada Hadramaut, ada macam-macam. Kalau sekarang di bagian selatan ada Republik Yaman, ada Oman, dan lain sebagainya. Nah, ikhwatil iman a'azallahu wa yakum, sedangkan di tengah itu disebut sebagai wilayah Hijaz. Hijaz ini mencakup kota-kota kecil dan kota-kota besar yang ada di dalam, termasuk ada Mekah, ada Madinah, ada Taif, dan beberapa kota-kota sekitar situ. Cuman di daerah Hijaz, di tengah Jazirah Arab itu kondisinya tak tersentuh oleh negeri luar, negeri asing. Boro-boro terjajah. Mereka tuh punya gaya hidup sendiri, punya adat sendiri, nggak terpengaruh dengan orang lain, dan bertahan ratusan tahun. Salah satu sebab utamanya kenapa nggak ada penjajah datang ke Hijaz. Kalau Yaman buat rebutan, karena Yaman saat itu menjadi negeri yang paling subur. Syam buat rebutannya antara Romawi sama Persia. Nah, ikhwatul iman, tapi Hijaz seolah terabaikan dari kerakusan para penjajah saat itu. Apa yang menyebabkan? Apa karena ada Ka'bah? Atau karena ada hal lain? Ada yang paham di sini mungkin nanti bisa dapat hadiah khusus dari panitia. Kenapa Mas? Wilayah Hijaz tidak terjajah. Kalau dulu Belanda jajah Indonesia kenapa? Karena rempah-rempah ya katanya ya. Karena rempah-rempah katanya. Intinya ada hasil negeri Indonesia, kepulauan Indonesia yang menarik perhatian mereka. Konon katanya dulu rempah itu lebih mahal dari emas. Maka orang-orang Eropa dengan kerakusannya menjajah banyak negeri-negeri di wilayah Asia. Nah, saat itu di Hijaz Bapak Ibu nggak ada apa-apa. Mau jajah apa Pak? Wilayahnya rata-rata tandus gersang, rata-rata. Ya ada yang subur tapi ya sebagian kecil. Itu pun hanya untuk perkebunan kurma dan lain sebagainya, sangat terbatas. Apalagi yang namanya Mekah, lebih tandus lagi dari semua wilayah. Kenapa? Ya ini mungkin hikmah dari Allah ya. Dengan kondisi yang tandus kering, Mekah dan sekitarnya tidak pernah terjajah oleh negeri manapun seumur hidupnya Mekah. Dari awal ada kota Mekah sampai Rasulullah datang tidak pernah terjajah oleh negeri manapun. Karena siapa yang mau menjajah? Tapi uniknya di Mekah itu kota yang unik. Seperti kayak megapolitan. Penduduknya banyak yang menjadi miliarder. Bahkan Mekah ini dikuasai oleh satu suku Quraisy. Mereka nggak punya persawahan perkebunan, tapi mereka punya satu kekuatan militer yang lumayan kuat. Mereka bisa bayar ratusan pasukan, bahkan ribuan. Mereka bisa menggalang teman-teman mereka untuk membela Quraisy dan apa Bapak Ibu, dan jalur sutra, jalur perdagangan sutra. Ini yang bikin orang-orang Quraisy jadi orang-orang yang terkaya di Jazirah Arab, walaupun mereka tinggal di tengah gurun pasir.
Sedangkan Yaman dan Syam yang kota-kota besar yang sampai udah hubungannya internasional dengan negara-negara luar, yang orang-orang kayaknya bisa dihitung lah, tapi di Mekah luar biasa. Bahkan Khadijah binti Khuwailid termasuk salah satu saudagar kaya raya di Mekah. Satu rahasianya Bapak Ibu, jalur sutra yang mereka jaga, dan mereka nggak mau berbagi jalur ini dengan orang lain. Kalau orang lain mau nebeng, harus dengan aturannya suku Quraisy. Kalau nggak mau, pilihannya cuma dua, ngikut aturan suku Quraisy, kalau nggak perang sama mereka. Pilihannya cuma dua. Saking hebatnya Quraisy mengatur jalur sutra sejazirah Arab itu, setengah benua ya jazirah Arab. Kejadian ini sampai diangkat oleh Allah dalam Al-Quran, surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy rihlatas syita iwas saif. Rihlatas syita itu perjalanan musim dingin. Jadi saat musim dingin mereka akan menuju ke selatan, ke negeri-negeri Yaman. Mereka akan bawa semua dagangan, tapi dagangannya semuanya berasal dari negeri utara, wilayah Syam. Otomatis semua dagangannya mereka bawa laris manis. Ketika mau balik ke Mekah, mereka bawa itu modal lagi ya, barang-barang hasil semua, baik hasil alamnya, hasil kerajinan tangannya atau apapun dari negeri Yaman, dari selatan ke Mekah. Nanti pas musim panas mereka bawa itu dagangan ke utara, ke Syam, laris manis. Seperti itu bertahan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Nah, memang usahanya mereka untuk menjadi para penguasa di tengah jazirah Arab, dan mereka juga termasuk suku yang sangat dihormati ya, sangat diningratkan oleh suku-suku lain. Maka dari itu tak heran ketika ada pertempuran, pastilah yang selalu tampil menjadi pemenang adalah suku Quraisy. Nah, ikhwatul iman a'azallahu waikum, di tengah kejahiliahan yang luar biasa, tetap masih ada sisi baiknya. Salah satunya kalau musim haji itu suku Quraisy akan selalu menyediakan minuman dari mata air Zam-Zam gratis buat siapapun yang datang ke Mekah di musim haji. Setiap hari ada keluarga yang membuat dapur umum, dapur massal. Nggak cuma 1-2 ekor sapi yang mereka sendiri, ratusan, untuk menyambut tamu-tamu Allah. Dan itu mereka nggak menarik bayaran pajak loh ya. Padahal hajinya waktu itu zaman jahiliyah kan, hajinya sudah menyimpang dari tata caranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi suku Quraisy masih tetap menjamu dan menjamin keamanan semua jamaah haji. Dan ada satu keluarga khusus yang sejak zaman dahulu kala memegang kunci Ka'bah. Bahkan sampai hari ini Bapak Ibu, keluarga itu yang terus turun-temurun memegang kunci Ka'bah. Setiap ada dinasti yang menguasai, tidak boleh ngambil itu dari keluarga tersebut. Karena pernah Rasulullah SAW kan saat berhasil kembali menguasai Mekah, Rasulullah ketika diberi kunci Ka'bah, beliau ngomong, aku nggak akan ngambil dari keluarga yang memang sudah turun-temurun merawat dan menjaga Ka'bah. Sehingga sama Rasulullah diserahkan. Dan tidak ada yang boleh ngambil dari tangan keluarga ini, siapapun penguasanya. Sampai hari ini. Dulu Turki Utsmani pernah berkuasa, nggak ngutak-ngutik. Dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, sampai sekarang kerajaan Saudi Arabia, mereka tidak akan mengambil alih kunci Ka'bah. Karena keluarga ini turun-temurun ratusan tahun. Sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam sampai Nabi Muhammad, sampai sekarang menjaga Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali ke tadi. Jadi Miqdad ibn Amru akhirnya disebut sebagai Miqdad putranya Al-Aswad. Karena Miqdad ketika datang ke Mekah dia nggak punya suku, nggak punya keluarga besar yang melindungi, sehingga dia masuk ke keluarga besar, numpang di situ, numpang suaka, sehingga dipanggil bukan dengan nama aslinya, yaitu Miqdad bin Aswad.
Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, namun setelah datang turunnya surat Al-Qur'an yang melarang orang memanggil nama ayahnya dengan nama orang lain, kan nggak boleh ya. Ud'uuhum li'abaihim, panggillah setiap orang kalau mau memanggil dengan bin itu harus dengan sebutan ayah kandungnya. Dahulu pun Rasulullah pernah mengangkat salah seorang laki-laki ya, namanya siapa? Zaid ya, Zaid bin Muhammad, hingga akhirnya turun ayat ini, maka kembali menjadi nama aslinya Zaid bin Harithah. Nah, ikhwatul iman a'azallakum, ayat ini bukan sedang melarang orang mengadopsi anak orang, tidak, tapi menisbatkan anak ke selain ayahnya, ke selain ayah kandungnya, itu nggak boleh. Ketika kita mengadopsi anak, ya kita harus tahu silsilah anak itu, anaknya siapa, emaknya siapa, dari mana. Dan hukumnya kelak ketika sudah besar tetaplah anak adopsi, bukan anak kandung ya. Maka dari itu para ulama kan menyarankan bagi yang ingin adopsi, maka mengadopsi keponakan. Kalau pengen anaknya laki-laki ya dari keluarga istri, jadi nanti mahramnya istri. Kalau pengen anak perempuannya dari keluarga sang suami, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa dibahas lebih lanjut di masalah fikih ya. Nah, ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, jadi beliau tetap dikenal sebagai Miqdad Ibn al-Aswad atau Miqdad Abul al-Aswad. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, beliau menikah dengan putri paman Nabi ya, dan memiliki satu orang keturunan, satu anak laki-laki. Kemudian ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, Miqdad bin Amru ini termasuk salah seorang sahabat yang kalau orang berkomentar masalah keberanian, kegagahan, kejentlelan, itu pasti mereka akan mengarah kepada Al-Miqdad bin Amr, karena dia nggak pernah absen pasang badan untuk membela Nabi, nggak pernah. Mau di perang Badar, di perang manapun dia akan selalu pasang badan untuk membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul iman a'azallaikum, apa yang terkenal dari Miqdad selain keberaniannya ya, rasa cintanya terhadap agama ini, jiwa dakwahnya yang luar biasa ya. Kecintaannya terhadap agama ini menjadikan dia itu sudah mendermakan jiwa, raga, dan usianya untuk terus berjuang di jalan Allah. Bukan hanya saat Nabi Muhammad masih hidup, ketika setelah meninggal pun beliau terus ya menjadi mujahid, menjadi penerus dakwah Nabi. Nah, ini merupakan salah satu hal yang harus kita pahami. Pasca Rasulullah wafat, para sahabat Nabi itu nggak duduk nyantai di rumah masing-masing, Bapak Ibu, nggak ada. Semuanya bertugas dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang memimpin negara, ada yang menjadi para menteri, ada yang mengatur, ada yang menjadi gubernur di berbagai daerah, ada yang bertugas ngikut kelompok pasukan kaum muslimin membuka wilayah baru, babat alas bahasanya orang Banyumas. Nanti bersama pasukan kaum muslimin buka lahan baru, nanti di situ para sahabat akan tinggal di situ untuk mengajarkan Al-Qur'an, agama. Jadi pasca meninggalnya Rasulullah, Islam nggak berhenti di situ, diteruskan sama sahabat sampai ke ujung benua Afrika, sampai ke salah satu sungai di perbatasan Cina. Abu Muslim Al-Bahili itu sudah menyeberang sungai Sin. Sin sekarang ada di Afghanistan. Jadi ikhwatul iman, perjuangannya para sahabat Nabi itu enggak berhenti di Jazirah. Mereka meneruskan dakwah Islam ke berbagai penjuru. Dan di zaman Umar bin Khattab memang dibersihkan ya. Di Makkah, Madinah sudah tidak ada orang-orang Yahudi. Bukan berarti mereka mengusir orang Yahudi, tapi mereka suka berkhianat.
Dari awal Rasulullah datang dengan para sahabatnya, Rasulullah tidak pernah mengusik komunitas Yahudi. Tapi tahun demi tahun mereka selalu berkhianat. Sehingga hukumannya pengkhianat maka diperangi satu persatu. Sehingga akhirnya Madinah bersih dari orang-orang munafik dan orang-orang kafir sampai hari ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Miqdad bin Aswad ini juga salah seorang yang sangat zuhud dan wara, orang yang tidak haus kekuasaan ya. Beliau pernah menolak jabatan. Salah satu hal yang paling tidak bisa dilupakan dari seorang Miqdad ibn Aswad atau ibn Amru adalah ketika dia menolak sebuah jabatan. Kisahnya yang menolak jabatan dari Rasulullah SAW itu sangat terkenal dan menyadarkan kepada kita semuanya arti pentingnya tanggung jawab. Siapa yang mau angkat beliau? Rasulullah, Pak, tapi ditolak. Suatu hari Miqdad bin Amr diangkat oleh Rasulullah sebagai pemegang kendali atau amir, seperti kayak mungkin bupati ya. Tatkala kembali dari tugasnya, ditanya sama Nabi, gimana jadi bupati, enak gak? Kata Rasulullah nanya. Terus dia jawab dengan jujur, ya Rasulullah, engkau telah menjadikan aku sebagai seorang bupati, seorang amir, seorang pemimpin. Demi Allah ya, yang telah mengutusmu dengan penuh kebenaran, sejak saat ini juga saya udah gak berselera jadi pemimpin dan gak kepengen lagi diangkat ya Rasulullah. Tolong setelah ini jangan pernah diangkat lagi. Terlalu banyak fitnah dan godaan dunia yang hatiku gak bakal kuat menolak ya. Intinya beliau mendapatkan bahwasanya menjadi pemimpin itu memang sebuah kemuliaan kalau bisa adil terhadap rakyatnya, jujur terhadap Allah, terhadap rakyatnya. Namun kalau nggak bisa kan jadi azab kelak di akhirat. Kita tahu bahwasanya kalau pemimpin yang berhasil menegakkan keadilan di wilayah yang dia pimpin, maka dia mendapatkan kemuliaan di hadapan para manusia, nanti di yaumul qiyamah dimuliakan sama Allah. Tapi kalau malah bahasanya membohongi rakyatnya, memanipulasi rakyatnya, maka jangan tanya, dia akan dihisab dengan sangat sulit. Jadi pemimpin kelihatannya enak ya, nyaman kursinya, ya nyaman di dunia, di akhirat nggak nyaman. Khatul iman, assalamualaikum. Salah satu perkataan beliau ketika mengutarakan ketidaknyamanannya jadi pemimpin, kata beliau, intinya orang yang bahagia itu orang yang terhindar dari fitnah. Jadi dia hidupnya nyaman. Kalau penuh dengan fitnah dan cobaan, pasti hidupnya akan banyak pikiran dan lain sebagainya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini dulu karena waktu sudah azan, kami persilahkan.
a'azallahu wa yakum, sebenarnya banyak kejadian yang terekam dalam sejarah antara beliau dengan Rasulullah SAW. Contohnya saat sedang membagikan susu kambing ya. Saat itu beliau kehabisan yang harusnya membagikan ke banyak orang, tapi setelah minta didoakan Nabi, beliau mendapati susu kambingnya mencukupi ya. Dan ini memang salah satu kehebatan Nabi ya. Ketika makanan itu didoakan sama Nabi barokah, pasti akan cukup untuk tamu undangan. Dan sudah sering terjadi. Contoh seorang sahabat ditanya sama Nabi, "Kamu di rumah ada makanan enggak?" "Ada, tapi cukup buat 5 orang ya Rasulullah." "Ya udah, enggak apa-apa." Rasulullah bawanya berapa?" 50 orang Pak. Gimana istrinya di belakang dapur nggak teriak ya? Terus sang suami bilang, kata Rasulullah, makanannya nggak usah dicicipin, nanti beliau sendiri yang membagikan ke tamu undangan. Kata istrinya, tapi mana mungkin cukup, wong ini buat 5 orang. Sudah, ikutin kata Nabi aja. Dan ternyata cukup, dan semuanya kenyang Bapak Ibu. Dan ini memang barokahnya Rasulullah SAW yang disaksikan oleh manusia yang hidup sezamannya saat itu. Rasulullah kalau berjalan sama orang yang lebih tinggi, dia tidak akan terlihat lebih pendek, terlihat sama. Tapi ketika sudah sendiri, orang tahu bahwasanya Rasulullah tidak lebih tinggi dari fulan. Jadi Allah SWT menyeting tuh Rasulullah fisiknya sempurna. Sampai-sampai tinggi. Memang banyak manusia lebih tinggi dari Rasulullah, banyak zamannya. Cuman ketika jalan bareng itu semua akan nampak sama. Ini salah satu bentuk ya, kelebihan yang diberikan Allah kepada sang kekasihnya. Kalau kita keringat bau ya Pak, keringatnya Rasul minyak wangi. Ya, sampai-sampai salah satu istrinya, mendiang istrinya itu masih nyimpen bajunya Rasulullah yang basah keringat saat itu, dan ketika dibuka masih wangi sebagaimana Rasulullah hidup saat itu. Yaitu memang manusia yang memang Allah lebihkan ya, lebihkan dengan kelebihan-kelebihan, tapi kekurangannya sebagai manusia tetap ada. Rasulullah bukan manusia seperti kebal kayak gitu ya, kayak orang digosok samurai misalnya, enggak. Rasulullah terluka ya terluka. Buktinya pas perang Uhud kena anak panah, sobek, giginya tanggal, masuk ke dalam darah semua. Ya karena beliau manusia seperti kita, hanya sama Allah tuh dispesialkan. Manusia yang unsur-unsur kemanusiaannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan sampai beberapa ulama mengarang khusus Syama'il al-Muhammadiyah. Artinya ciri fisik Nabi, karakter Nabi, cara berpakaian Nabi, sampai sisirannya Nabi itu gimana, gaya rambutnya bagaimana, kayak gitu terus apa pernah ganti. Semua dibahas sama ulama dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Pernah saya sampaikan ringkasannya, bukan kitabnya tapi ringkasan dari kitab itu di 4 atau 5 kali pertemuan ya, pernah itu tentang Syama'il al-Muhammadiyah. Nah, ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, kembali lagi ketika Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang amir gitu ya, maka beliau mengeluhkan dan beliau enggan untuk diangkat lagi oleh Rasulullah SAW ya, beliau lebih terima disuruh ngapain daripada jadi pemimpin, karena beliau tidak mau nanti terlalu banyak pertanyaan kelak di yaumul qiyamah ya. Beliau lebih suka menjadi, bahkan menjadi sekedar pasukan di pertempuran, disuruh orang nggak masalah, tapi nggak mau jadi pemimpin yang membawa beban tanggung jawab besar kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, bagaimana tentang Miqdad ibn Aswad ketika ditemui generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in? Beliau menjawab ya, bahwasanya memang Miqdad bin Aswad ini figur yang membanggakan gitu, figur yang menunjukkan orang itu pemberani. Tapi dalam keberaniannya beliau sangatlah tawadhu, sangat tawadhu. Ya, beliau menghindari yang namanya fitnah.
Beberapa yang berkomentar tentang beliau, pernah Rasulullah SAW itu menyuruh Abdullah bin Buraidah, ini dari ayahnya, dikatakan innallaha amarani bihubbi arba'ah wa akhbarani annahum yuhibbuhum. Ya, ini salah satu riwayatnya Hasan, berarti bukan dhaif ya, di atasnya dhaif, mendekati sahih, yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh satu orang, ya, bahwasanya Rasulullah menyatakan, aku diperintahkan Allah untuk meridhoi atau mencintai 4 orang, dan aku juga diperintahkan untuk memberitahu mereka bahwasanya Allah meridhoi mereka. Keempat orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, yang kedua Al-Miqdad yang tadi kisah, kemudian yang ketiga Abu Dzar Al-Ghifari, ini sudah pernah lewat ya, kita sudah pernah menceritakannya, dan yang terakhir Salman Al-Farisi, ini juga sudah pernah kita angkat kisahnya. Al-Miqdad bin Al-Aswad wafat ya, pada tahun setelah Rasulullah meninggal ya, beliau meninggal di Madinah pada usia 33 tahun ya, pada tahun 33 Hijriah. Berarti 10 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW, beliau meninggal dunia. Karena imam sholat yang menjadi imam sholat jenazah beliau adalah Khalifah Utsman bin Affan. Beliau dikuburkan di pekuburan sahabat Nabi di Baqi' Madinah. Usianya saat meninggal dunia itu 70 tahun. Nah, itulah sepintas tentang Al-Miqdad bin Aswad. Masih banyak sih yang tidak kita angkat ya, karena singkatnya waktu, dan minimal kita tahu bahwasannya beliau figur yang kadang sering terlupakan, padahal ini figur yang dibanggakan Nabi. Dan dia yang menikahkan beliau itu Nabi langsung. Saat dengar beliau melamar salah satu putra sahabat Nabi, ditolak lamarannya, terus Nabi Muhammad SAW bilang langsung ke Miqdad, nanti aku yang bakal nyariin buat kamu, tak nikahkan kamu. Dan akhirnya pilihan Rasulullah jatuh di salah satu putri pamannya. Nah, beliau Miqdad meninggalnya itu karena ditusuk oleh salah seorang yang tidak diketahui. Tapi disebutkan katanya dari kalangan budak asing ya, jadi bukan dari orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan dari Romawi, suruhan orang Romawi. Ada juga yang mengatakan selain itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas beliau itu ditusuk perutnya, sobek ya. Dulu perut sobek mau dijahit pakai apa Pak? Kalau sekarang kan ada operasi, ada apa ya. Itulah sekintas tentang Al-Miqdad ibn Amru ibn Tha'labah. Kisahnya saya ambil dari kitab Al-Isabah fi Tamyiziz Sahabah dan juga Al-Isti'ab. Ini salah satu buku sejarah yang menjadi rujukan tentang sejarah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Silakan jikalau ada yang mau ditanyakan atau masukan atau tambahan sebelum kami tutup kajian malam hari ini. Baik, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, insyaallah masih membahas tentang kisah-kisahnya manusia-manusia hebat yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan kita membuka lembaran sejarah mereka, ini salah satu cara yang paling tokcer mencas lagi iman kita, supaya kita lebih semangat belajar agama, kita lebih semangat mempertahankan iman kita juga semangat memperjuangkan dakwah Islam sebagaimana para sahabat Rasul melanjutkan estafet dakwah sampai akhir hayat mereka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.